Hai, perkenalkan aku Syifaul Hamidah dengan NIM 2147820FA13087. Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Disinilah aku menimba ilmu selama beberapa tahun ini. Masih tidak menyangka aku sudah menginjak semester 7. Setelah melalui berbagai macam kelas, praktikum, kuliah lapangan, kunjungan ke beberapa industri, dan juga kuliah kerja nyata, atau kita sebut juga dengan KKN. Sekarang aku ada di semester 7, di mana di sini kita hanya mengambil peminatan obat tradisional dan mengerjakan skripsi. Di peminatan ini hanya terdiri dari 5 mahasiswa. Seperti namanya, di sini kami akan belajar mengenai obat-obatan herbal dan juga bagaimana pemanfaatannya, pemasarannya, dan juga beberapa kunjungan ke industri, serta juga melakukan magang di industri. Ini adalah tempat magang kami, yaitu Sekarjawi, yang berada di Bantul. Selain magang, kami juga membuat prototipe di jamu. Ini adalah proses pembuatannya. Di semester ini, kami juga membuat proposal penelitian tugas akhir. Orang-orang menyebutnya dengan skripsi. Saat mengerjakan proposal ini, aku menyadari banyak hal yang aku tidak tahu tentang kepenulisan. Dalam mengerjakannya, ada banyak hal yang menjadi tantangan, seperti kemalasan, hanya menonton drakor, atau hanya sekedar rebahan, atau dengan alasan lain capek habis pulang magang. Ini merupakan salah satu hal yang akan kita hadapi ketika menghadapi perkuliahan di semester 7. Saat menulis proposal ini, kita akan membutuhkan beberapa soft skill seperti skill kepenulisan, skill komunikasi, dan juga time management. Kalau untuk skill kepenulisan itu tentu saja sangat-sangat penting ya, karena di sini kita bakalan ngetik, juga merangkai kalimat, dan juga dari bab 1 sampai bab 3 untuk proposal gitu. Nah, di sini kita juga membutuhkan namanya skill komunikasi. Nah, skill komunikasi ini kita butuhkan karena kita itu punya dosen pembimbing. Jadi ketika proposal ini kita bakalan berkomunikasi terus dengan dosen pembimbing ataupun juga dengan teman yang satu dosen pembimbing gitu. Dan yang paling utama adalah kita butuh yang namanya skill time management, karena di sini kita bakalan melawan rasa malas kita sendiri, dan juga entah ajakan main dari teman ataupun hanya malas-malasan seperti nonton drakor atau hanya scrolling TikTok atau rebahan gitu. Dan juga di sini aku benar-benar belajar bagaimana sih time management yang baik, karena di saat menulis proposal ini aku juga magang, juga ada tugas dari peminatan, dan juga masih ada satu praktikum, dan juga masih ada laporan begitu. Nah, di sini aku merasakan benar-benar burn out dan juga muak yang namanya tuh ngetik dengan laptop. Bahkan aku beberapa hari itu gak buka laptop sama sekali gitu, dan pengennya tuh yaudah main aja sama teman-teman, atau cuma rebahan aja, me time, nonton drakoran, atau cuma jalan-jalan aja sendiri gitu. Selain melawan rasa malas, kita juga bakal menghadapi dengan beberapa hal yang menghambat skripsi kita, seperti bimbingan dengan dosen pembimbing yang susah dihubungi ataupun susah ditemui gitu. Untuk dosen pembimbingku sendiri, sebelumnya itu aku pernah menghubungi beliau itu di hari Senin, dan beliau langsung membalas chatku dan meminta draft proposal yang sudah aku bikin dan aku kirimkan ke email beliau. Tapi setelah itu beliau tidak memberikan tanggapan apapun sampai hari Rabu, itu juga masih belum ada tanggapan. Dan hari Kamis aku rechat kembali untuk menanyakan apakah beliau ada waktu kapan gitu. Tapi beliau ya tidak membaca chatku sama sekali. Dan akhirnya di hari Jumat aku mencari beliau ke fakultas. Aku ketemu beliau itu di kantin dan langsung menanyakan kapan beliau punya waktu untuk aku bisa bimbingan gitu. Namun di hari Jumat itu beliau sedang sibuk, jadi bisanya minggu depannya gitu, di hari Selasa.
Sampailah di hari Selasa, aku datang di tempat dan juga di waktu kita bimbingan. Itu aku harus menunggu beliau sekitar 30 menit ya, karena seorang dosen pasti sibuk ya teman-teman. Jadi aku menunggu beliau selama 30 menit dan kemudian kita bimbingan, dan di sini aku benar-benar merasa insecure dengan tulisanku sendiri, dengan kalimat yang sudah aku susun ya beberapa minggu dan sekitar 1 bulan lebih itu. Dan kata beliau memang kalimatku masih amburadul, dan ya okay. Karena di menulis proposal ini kita belajar yang namanya skill kepenulisan. Jadi kata beliau, ya nggak apa-apa karena ini pertama kali kamu bimbingan gitu. Namun di hari itu beliau juga bilang besoknya kita bimbingan, dan jadilah aku bimbingan 3 hari berturut-turut. Di situ aku beneran ngerasa benar-benar secapek itu, karena untuk menghadapi hari besok aku harus revisi, ketemu dosen pembimbing, revisi, ketemu dosen pembimbing lagi gitu. Dan selain itu aku juga masih ada tugas peminatan, yaitu bikin prototipe produk. Juga masih ada diskusi-diskusi dengan pembimbing untuk bikin prototipe produknya itu tadi. Di sini aku benar-benar ngerasa capek, ngerasa muak, dan juga lelah. Aku pengennya gak ngapa-ngapain gitu. Aku cuma pengen duduk aja atau cuma tiduran aja, scroll TikTok, ataupun cuma ngaduk bahan atau drakor. Dan apapun itu pasti setiap orang punya struggle-nya sendiri dalam menyusun proposal, entah itu mulai dari mencari topik atau mulai dari mengetik, entah itu dari dosen pembimbingnya ataupun dari dirinya sendiri. Tapi apapun itu, semangat semua teman-teman. Sekian, terima kasih.